Perkenalkan, nama saya Desi Putri Site dari kelas 11 IPS 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak kolonialisme di bidang politik. Dampak kolonialisme di bidang politik adalah sebagai berikut. Yang A. Daendels atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Padahal menurut adat istiadat, kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapatkan upeti dari rakyat. Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Panong Praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan, sekarang menjadi sistem kepegawaian. Yang B. Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah persekutif. Yang C. Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan. Contohnya tentang pergantian tata kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia, yang mengakibatkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik dan kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh. Yang D. Hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. Yang E. Kebijakan yang diambil raja dicampuri oleh Belanda. Yang F. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandsia. Di akhir abad 19 menuju awal abad 20 Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah persekutif. Yang G. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politika yang dijalankan oleh pemerintahan kolonial. Dalam badan yudikatif di struktur yang G. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran trias politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif di struktur tersebut, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peralihan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindu-Buddha. Yang kedua, dampak kolonialisme di bidang budaya. Kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda. Di sisi lain, membawa pengaruh tersendiri. Sedikit banyak kita punya banyak bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris. Misalnya, yang pertama itu ada handuk dalam bahasa Indonesia, handok dalam bahasa Belanda, sepatu dalam bahasa Indonesia, sepato dalam bahasa Portugis, buku dalam bahasa Indonesia. Antara lain, munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangannya yang terjadi di dunia luar.